Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia Wiryani dengan NIM 222111380 dari kelas HES 5C. Akan memaparkan materi tentang sumber dan prinsip hukum perkawinan pada mata kuliah hukum perkawinan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sumber hukum perkawinan. Sumbernya itu ada 6. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga ada BW. Yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Yang kelima ada Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Dan yang terakhir itu ada Petunjuk Mahkamah Agung. Nah, kita beranjak ke prinsip hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak merinci membahas mengenai perkawinan. Hanya ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada monogami. Yang perlu diperhatikan dalam perkawinan di samping pada undang-undang di atas, ada beberapa pendapat lain di dalam Islam tentang prinsip yang diperlukan. Yaitu yang pertama ada prinsip untuk memilih jodoh yang tepat. Memilih jodoh yang tepat adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan 4 faktor. Yang pertama kekayaan, yang kedua ada status sosial atau pangkatnya, yang ketiga ada kecantikannya, dan yang terakhir ada kekuatan agamanya. Pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti akan beruntung. Nah, yang kedua itu ada prinsip mengawali dengan khitbah atau peminangan. Tujuan dari peminangan menurut KHI dijelaskan hanya sebatas bagi mereka yang hendak mencari pasangan jodoh. Padahal anjuran peminangan ini adalah forum untuk bisa saling mengenal baik secara lahir maupun batin. Yang ketiga itu ada prinsip menghindari larangan dalam perkawinan. Menghindari sesuatu yang dilarang di dalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak. Adapun larangan yang timbul di dalam perkawinan adalah tidak semua pria dapat mengawini seluruh wanita yang disukainya. Ada sebab tertentu di mana perkawinan itu dilarang. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak boleh dikawini seperti ibu, saudara kandung, dan mertua. Yang keempat itu memenuhi syarat tertentu. Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik itu secara peraturan, perundang-undangan, dan tentunya secara syar'i. Dan yang kelima itu ada persetujuan. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mengingat persetujuan dari kedua mempelai bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat. Maka, salah satu cara untuk membangun kerelaan itu dapat dilalui melalui peminangan. Yang keenam itu ada saksi. Saksi di dalam hukum perkawinan Islam adalah sebuah syarat sahnya perkawinan. Jadi jika tidak ada saksi, perkawinan tidak sah. Nah, saksi dalam perkawinan yang harus dihadirkan ada 2 orang saksi laki-laki. Sebaiknya saksi yang dihadirkan adalah 1 saksi dari mempelai pria dan 1 saksi dari mempelai wanita. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 orang saksi mempunyai konsekuensi dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Yang ketujuh itu ada memberikan mahar. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan, diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangannya. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Yang kedelapan itu ada prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat. Syarat ini disampaikan di awal perkawinan oleh mempelai agar ke depan dalam perkawinan tidak dipersoalkan. Ini semacam sebuah perjanjian di awal perkawinan bila perkawinan itu tidak disepakati. Sepatutnya syarat yang diminta oleh mempelai adalah syarat yang berkaitan dengan perkawinan. Mungkin ini
dapat dijelaskan dalam konteks perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kesembilan itu ada prinsip bertanggung jawab. Makna dari kata bertanggung jawab pada konteks perkawinan ini jelas artinya adalah memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Masing-masing pasangan wajib bertanggung jawab untuk memikul kewajiban untuk menjaga rumah tangga mereka dengan baik. Nah, yang terakhir itu ada prinsip melakukan pergaulan yang baik. Sebenarnya, prinsip pergaulan yang baik ini tidak jauh berbeda dari prinsip bertanggung jawab yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena pergaulan yang baik antara suami istri adalah sebuah tanggung jawab bagi masing-masing pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.